Jali Umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kondisi Indonesia awal merdeka. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Tobus Darmawan, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Juwais, nama nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Agnes Juwais Tiadana, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ikmal Putra Gunawan, nomor absen 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi awal kemerdekaan Indonesia yang dapat saya bagi menjadi 3, yaitu kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kondisi sosial. Kondisi ekonomi. Saat itu, perekonomian Indonesia sangat terpuruk akibat perang dan penjajahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kebijakan ekonomi yang diambil pada masa itu sangat terpusat pada sektor pertanian, dengan terfokus pada komoditas ekspor seperti karet, kelapa sawit, teh, dan kopi. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan barang konsumsi. Berikutnya ada kondisi politik. Pasca kemerdekaan Indonesia, Indonesia harus menghadapi berbagai konflik internal yang berdampak pada stabilitas politik. Salah satu konflik besar yang terjadi adalah gerakan separatis di daerah Aceh, Papua, dan Timur Timur. Yang terakhir yaitu ada kondisi sosial. Banyak daerah yang masih terjadi konflik dan pergolakan. Ada perang gerilya dan pemberontakan di banyak daerah yang memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Selain itu, masih terdapat ketidaksetaraan sosial yang cukup signifikan di antara penduduk Indonesia. Pendidikan, kesehatan, dan perekonomian sangat terbatas dan masih belum merata di seluruh negeri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juen. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kedatangan sekutu dan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia saat itu belum sepenuhnya merdeka, dikarenakan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia tersebut. Dan Belanda ingin merebut kembali kendali atas Indonesia. Oleh karena hal itu, terjadilah konflik militer antara Indonesia dengan Belanda. Konflik militer ini juga dikenal sebagai agresi militer Belanda yang pertama terjadi pada tahun 1947 hingga 1949. Selama konflik berlangsung, Indonesia banyak sekali mendapat dukungan dari berbagai negara, salah satunya negara sekutu dari Belanda, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Pada bulan Januari 1948, Inggris mengirim pasukannya untuk datang ke Indonesia untuk membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dan sekaligus untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dengan Belanda. Mereka membentuk pasukan khusus yang dikenal sebagai British Commonwealth Occupation Force atau yang disingkat sebagai BCOF. Pasukan ini bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan membantu memulihkan perekonomian Indonesia pada saat itu. Selain Inggris, Amerika juga memberi dukungan kepada Indonesia. Nah, Amerika memberi bantuan ekonomi dan diplomasi untuk membantu Indonesia mengakhiri konflik dengan Belanda. Dengan dukungan dari sekutu Belanda, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, akhirnya Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaannya dan sekaligus Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia tersebut melalui perjanjian Roem van Rooyen pada tanggal 27 Desember 1949. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang merdeka atau mati. Kedatangan sekutu di Indonesia
menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia, apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Bagaimana peristiwa kekerasan akibat kedatangan sekutu di Indonesia terjadi? Yang pertama, perjuangan rakyat Semarang. Yang kedua, pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Yang ketiga, arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Yang keempat, pertempuran Palagan Ambrawa. Yang kelima, pertempuran Medan Area. Yang keenam, Bandung Lautan Api. Yang ketujuh, berita proklamasi di Sulawesi. Yang kedelapan, operasi lintas laut Banyuwangi sampai Bali. Kesimpulan yang kita dapatkan dari awal pembahasan sampai akhir adalah kondisi awal kemerdekaan Indonesia sangatlah berat dan penuh tantangan. Indonesia menghadapi berbagai masalah dalam kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi stabilitas dan kemajuan negara. Namun demikian, Indonesia berhasil mengatasi sebagian besar dari masalah tersebut dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang yang seperti ekonomi, politik maupun sosial. Indonesia adalah salah satu negara yang telah melakukan transisi demokratisasi dan mencapai stabilitas politik yang cukup baik. Meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, tetapi Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan negara Indonesia. Nah, sekian dari presentasi kami dan pembahasan kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.